sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Penonton sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan limpahan nikmat yang amat besar berupa nikmat kesehatan, kesempatan, iman, dan lain sebagainya. Karena nikmat yang Allah berikan tidak akan pernah habis kita hitung. Tak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW. Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat sekarang ini. Nabi yang telah menyempurnakan akhlak manusia. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kultum singkat yang bertema memaknai hidup dengan semangat berhijrah. Penonton sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita mendengar kata hijrah, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW, atau juga hijrah berpergian, berpindah tempat. Hijrah memang berpindah, tapi tidak selalu berpindah tempat. Hijrah juga dapat diartikan sebagai berpaling dari keburukan menuju kebaikan. Orang yang berhijrah akan mendapatkan banyak keutamaan, akan mendapatkan banyak keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah berubah menuju kebaikan, menuju jalan Allah, akan mendapatkan banyak pahala di sisi Allah, insyaallah. Amin. Dalam berhijrah kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Salah satunya yaitu mendapatkan banyak rezeki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 100, barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surah An-Nisa ayat 100. Keutamaan yang kedua yaitu dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Allah berfirman yang artinya, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah. Pada sisinya pahala yang baik. Quran surah Al-Imran ayat 195. Keutamaan yang ketiga yaitu ditinggikan derajatnya di sisi Allah dan mendapatkan jaminan surga. Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta, benda, dan diri mereka lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang meraih kemenangan. Tuhan mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat daripadanya, keridhaan surga, mereka memperoleh di dalamnya kesenangan yang kekal, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran surah At-Taubah ayat 20 sampai ayat 22. Keutamaan yang keempat adalah diberikan kemenangan dan meraih keridhaannya. Dalam ayat tadi saya telah mengatakan bahwa Allah akan memberikan rahmat keridhaan kepada orang yang berhijrah, dan juga dijanjikan surga. Kita berhijrah
saja sudah dijanjikan surga oleh Allah. Kita berniat berarti Allah sudah menghitungnya. Asalkan niat itu dari hati dan juga karena Allah, bukan karena orang lain, bukan karena sesuatu benda atau yang lainnya. Hijrah jangan hanya mengikuti tren. Hari ini tren hijrah, besok yang lainnya, besok langsung berubah juga tidak. Hijrah dari hati, ikhlas. Hijrah karena Allah, karena ridhonya Allah. Hijrah karena takut masuk nerakanya Allah. Hijrah ingin masuk surganya Allah, insya Allah. Amin. Semoga kita semua dapat masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, penonton sekalian, bahwa hijrah jangan terlalu berlebihan. Maksud saya berlebihan di sini, dia berhijrah tapi langsung besok saya harus langsung pakai cadar atau apa. Tidak, hijrah perlahan. Karena apa? Hijrah butuh proses, tidak langsung seperti lompat. Karena kita untuk menggapai sesuatu yang tinggi kita butuh tangga. Pesan saya, berhijrahlah dengan perlahan. Jangan memaksakan sesuatu, karena dalam diri kita juga mempunyai hak. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.